pagi PES 2. Pagi. Pagi, Bu. Saya mau periksa kelengkapan kalian dulu ya. Hah, Bu? Aduh, Buku saya banyak, Bu. Bu, ini Bu makeup, Bu. Siapa yang bawa makeup? Bu Dila nggak bawa buku, pakai. Dila bawa buku. Ya, Bu. Saya bawa pulpen, Bu. Oke, karena semuanya udah lengkap. Sudah siap belajar belum IPS 2? Ini mau saya panggilin Bu Puji aja nggak? BK biar kesini. Kalian mau sama BK? Bu Puji baik. Mau, Bu. Biaro lagi ngapain, Biaro? Lagi baca buku, Bu. Oke, karena semuanya udah semangat hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu tentang evaluasi pemberdayaan komunitas. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau salah satu dari kalian review materi pertemuan sebelumnya. Masih pada ingat kan materi sebelumnya? Enggak, Bu, lupa. Siapa yang ingat? Desya ingat? Desya, Bu. Kita mau bahas tentang evaluasi internal. Terus itu evaluasi internal itu contohnya itu kayak diiring dari pelaksana. Misalnya kita kayak ada proper panitia OSIS nih. Terus evaluasi internalnya itu dari panitia OSIS tersebut. Terus sedangkan Oke, Desya cukup. Oh, oke. Nanti kita nggak belajar kalau kamu yang ngejelasin ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah nah, kalau tadi Desya udah review tentang pemberdayaan, semua udah paham ya tentang pemberdayaan? Sudah. Nah, ini gambar apa ya? Coba tolong diamati. Ini gambar apa? Presentasi dulu. Gambar apa? Lagi evaluasi. Sang. Kita tuh kaget. Apa jawabannya, Rangga? Ya, itu dia, Bu. Ini gambar pemberdayaan ya. Ini gambar pemberdayaan dari kelompok Tani Tunas Mandiri, oke? Nah, menurut kalian nih, kira-kira evaluasi dalam pemberdayaan itu perlu nggak sih? Perlu. Ya. Emang kira-kira apa yang kalian pertama pikirin ketika kalian mendengar kata evaluasi? Dinilai, dimarahin. Lagunya India, Bu. Lagunya ini. Gila, sumpah. Oke, semua jawabannya benar ya, semuanya bagus. Evaluasi itu benar, dinilai. Evaluasi itu tadi dibanding-bandingin. Evaluasi itu di-compare. Evaluasi lagunya Hindia, benar. Tapi kita akan bahas evaluasi itu secara lebih luas. Jadi secara lebih luas, evaluasi itu merupakan penilaian objektif yang diberikan oleh pelaksana atau di luar pelaksana sebagai evaluator dari eksternal ya. Nah, jadi kuncinya ketika kita mengevaluasi, kita itu harus yang namanya mengamati, kedua membandingkan, lalu kita mengambil keputusan. Itu yang disebut evaluasi. Tadi kalau misalkan ada yang bilang evaluasi itu diomel-omelin, Bu. Nah, itu nggak boleh ya, karena landasan evaluasi itu harus objektif. Ya? Paham? Oke. Kalau paham? Salah. Nah, kemarin bahan ajar sudah saya share di grup WhatsApp. Sudah dibaca minggu lalu? Belum. Sudah ada yang baca? Belum. Ya, Syifa sudah baca? Sudah. Yang lain sudah baca? Belum. Kenapa nggak dibaca? Saya tanya. Lupa. Oke. Yang udah baca coba ya Syifa, tolong jelaskan evaluasi berdasarkan waktu pelaksana secara singkat biar teman-teman kalian ngerti. Oh iya, Bu. Kalau salah maaf ya, Bu. Ya, Jadi kalau evaluasi formatif itu sebelum pelaksanaan, terus Betul. evaluasi sumatif itu setelah pelaksanaan. Nah, kalau yang ongoing itu saat pelaksanaan. Benar nggak, Bu? Benar. Alhamdulillah. IPS 2 paham yang dijelasin sama ya Syifa? Oke, kalau paham saya mau satu orang lagi jelasin evaluasi berdasarkan evaluatornya. Siapa yang bisa
angkat tangan. Desya, silakan. Kalau yang internal tadi yang pas tadi Ya udah, kamu jawab aku. kalau yang internal tadi yang pas di awal ternyata saya kurang fokus itu evaluasi internal itu yang dia itu di evaluatornya itu dari dalam, yaitu kayak dari pelaksanaan panitianya. Sedangkan kalau eksternal itu dia dari luar, contohnya kayak pembina, dari pembina OSIS misalkan gitu kalau ada proker OSIS. Ya, gitu ya. IPS 2, ragam atau jenis evaluasi pemberdayaan, paham? Paham. Oke, kalau paham, saya mau lanjut. Perhatikan gambar berikut, diskusikan. Kira-kira dua gambar ini tuh termasuk evaluasi apa ya? Saya kasih waktu 5 menit. Silakan berdiskusi dengan teman di sebelahnya. Saya duduk ya, kalian berdiskusi. Tuh, kalau menurut gue nih ya, itu gambar satu tentang evaluasi. Gambarnya kelihatan nggak ya? Enggak. Kelihatan, Bu? Kelihatan? Gambarnya Ya. diperbesar? Aman Bu, aman. Kelihatan, Bu? Oke. Yang gambar dulu ada Bang Tumis. Yang ini Yang ini tuh kayak lagi dapat tuh. Sorry. iya. Iya. Bapak terus Andre. IPS 2 sudah? Belum, Bu. Waktunya kurang. Bahan ajarnya dibaca ya. Iya Bu. Oke, Bu. Siap. Apaan sih nggak marahan? Sudah? Aku di IPS 2 kenapa belum terus ya kalau mau jawab saya? Bikin apa sih? Support. IPS 2 siapa yang sudah selesai diskusi? Sudah Bu. Umul udah? Sudah. Mau jawab gambar 1 atau gambar 2? Gambar satu boleh Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya gambar satu itu termasuknya ke evaluasi yang ongoing Bu, karena itu kan masih pelaksanaan nih. Tapi tuh mereka udah rembugan sama dan akhirnya ditegur gitu sama ketuanya. Yang mana? Aku anak IPS 3 tahu. Yang mana? Yang ini. Siapa yang motoin? Udah, jawabannya udah. IPS 2 udah ya. Makasih Umul. Oke, sebelumnya Dian Gloria. Menurut kamu kenapa evaluasi ongoing itu perlu buat dilakuin? Itu bagusnya siapa? Masa ke sekolah mau wangi? Kita Bu. IPS 2 udah. Beresin dulu Bu. Udah Ibu, maaf Ibu. Dia grogi, Bu. Dian udah ada jawabannya. Kenapa evaluasi ongoing itu perlu dilakukan? Ya biar meminimalisir dampak kesalahan yang dilakuin pelaksana Bu, biar nggak semakin besar. Paham? Paham? Paham Bu. Paham. Emang kalau evaluasi di belakang kenapa Bu? Kenapa Dian? Kenapa kalau misalkan evaluasi di belakang memang kenapa gitu? Ya coba aja nih, misalnya kegiatannya tuh ngaret dari rundown, terus gak ada yang negor, padahal peserta kegiatan tuh udah pada ngumpul di aula, tapi kita belum mulai, pasti nanti tuh nama
nama kelompok, nama organisasi sama nama kegiatannya itu dicap jelek Bu, gitu kita. Paham kita? Gitu ya, jadi ketika nanti kalian melakukan kegiatan, terus nanti di tengah-tengah perjalanan kegiatan tersebut kalian ada masalah, terus masalah itu tuh sebenarnya bisa diminimalisir dari sekarang gitu, tapi kalian entar-entaran evalnya. Otomatis nanti nama kegiatan, nama instansi, nama lembaga kalian yang bakal tercemar gitu ya. Jadi dampaknya itu bakal lebih besar dari sekedar kesalahan di dalam kegiatan aja. Paham kita? Oke, sekarang coba saya mau Pitaloka jelasin gambar kedua. Ini termasuk evaluasi apa ya? Termasuk ke evaluasi eksternal, soalnya kan itu evaluatornya datang dari luar. Itu Zoom bukan Zoom. Tatai. Evaluatornya mana? Evaluatornya mana? Yang ini. Oke, Rangga cukup. Jangan provokator. Coba Rangga. Kamu dari tadi ngeledekin teman-teman kamu terus ya. Coba jawab saya. Kenapa evaluator ini perlu didatangkan dari luar? Lah kok saya sih Bu? Saya bukan babunya kita. Ya, bukan. Dia mana? Oh, oke gitu. Bahan ajar tapi udah dibaca. Udah. Oke, kita lanjut ya. Nanti Rangga temuin saya di ruang guru ya habis ini. Oke, lanjut. Putri, kamu kenapa nunduk aja? Coba jawab saya, kenapa evaluator dari luar perlu didatangkan sesekali? Karena biasanya evaluator yang dipilih pun yang punya kompetensi lebih Bu. Jadi hal-hal kecil yang dinormalisasi sama pelaksana dan berdampak akan dinotis agar pelaksana nggak selalu menormalisasi itu. Begitu Bu. Gitu. Rangga ngerti? Paham Bu, ngerti sekarang mah. Oke. Yang lain paham? Oke, kalau paham, sebelum kita lanjut, saya mau salah satu dari kalian ada yang menyimpulkan materi hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Atau mau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada, saya Bu. Mas Bugir, Bu. Bu, saya mau tanya ini dari bahan ajar. Saya nggak ngerti bedanya kegunaan analitis dan kegunaan operasional itu apa, Bu? Coba dibacain dulu bedanya apa yang kamu nggak ngerti. Nah, di sini kegunaan analitis untuk membantu dalam mengkaji ulang proses kegiatan demi tercapainya tujuan akhir. Nah, kalau misalnya operasionalnya mampu mengetahui cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, kan sama-sama tujuan, Bu. Oke, pertanyaannya Gerald bagus. Jadi kenapa ada dua tujuan? Ada kegunaan analitis dan kegunaan operasional. Jadi gini Gerald, ketika kalian mengevaluasi nantinya, kalian tuh akan dipaparkan, di breakdown masalah-masalahnya, itu yang jadi kegunaan analitis. Jadi semua masalah akan di breakdown secara lebih detail. Itu kegunaan analitis. Tapi kalau misalkan kegiatan operasional, kegunaan operasional itu nanti ketika kamu sudah nge-breakdown semua kekurangan, semua masalah, kamu tahu cara untuk menyelesaikannya, itu yang dinamakan kegunaan operasional. Jadi gampangnya tuh gini, ketika evaluasi itu membuat kalian jadi tahu secara lebih detail apa aja kesalahan dan kekurangan kalian, itu namanya kegunaan analitis. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu nih caranya untuk mengatasi masalah tersebut, itu jadi kegunaan operasional. Jadi intinya operasional itu lebih bersifat teknis dibanding analitis. Gitu, Gerald ngerti? Oh iya, paham Bu. Siap. Yang lain paham? Paham. Oke, kalau paham saya mau nunjuk satu orang untuk menyimpulkan apa yang kalian pelajari hari ini. Siapa ya? Enggak, Desha lagi. Caper. Siapa ya? Ada Meilin nggak di sini? Nggak masuk Bu, Melin Bu. Saya Bu. Oke, coba Sabrina. Kesimpulannya hari ini evaluasi Bu. Evaluasi itu harus objektif. Evaluasi itu dilakukan boleh sebelum, setelah, bahkan saat pelaksanaan.
Yang eval juga bisa dari internal atau eksternal. Terus evaluasi pemberdayaan komunitas itu perlu karena ketika memberdayakan sebuah komunitas, kita nggak mungkin terus kontrol mereka. Jadi kita sebagai pemberdaya hanya bisa memaksimalkan evaluasi biar mereka juga bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Oke, terima kasih. Lengkap ya yang dipaparkan oleh Sabrina. Karena kalian sudah paham nih semuanya, saya akan ada kuis. Jadi boleh dikeluarkan handphonenya. Ayo dikeluarkan HP-nya. Apa namanya, Bu? Dibuka laman quizizz.com. Terus masukin kode yang ini. Apa? Sudah? Bentar, Bu. Jaringannya, Bu, bentar. Pakai tri, Bu. Jaringan hilang apa, Bu? Sinyalnya nih. 055. Sudah? Sinyalnya, Bu. Bu namanya samaran apa asli, Bu? Nama asli ya. Nanti masuk ke nilai. Ini tadinya udah. Tadinya, Bu. Kodenya. 096. Sebentar, Bu. Bentar, Bu. Sabar. Udah ya? Belum. Sabar, Bu. Masukin nama. Ayo. Soalnya gampang kok. Sudah? Udah, Bu. Udah siap? Udah. Saya mulai ya. Silakan dikerjakan. Yang Korea masih pemimpin ya. Kevin keren. Debbie berdua. Iya. Gian Gloria. Ada belajar. Udah ya, udah semua ya? Udah, Bu. Oke. Boleh ke ruang guru ya untuk saya. Ya buat apa? Nanti kita lihat di ruang guru ya. Oke, karena pertemuan kali ini sudah selesai, saya harap semua materi yang sudah kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa minggu depan kita akan games ya. Kita akan games. Mau Islam lagi PS2? Mau. Oke, Desya boleh disiapkan. Sebelum kita selesai mata pelajaran dari buat kita lebih baik menutupnya dengan berdoa bersama. Berdoa di luar. Selesai. Kabul.
Saya thank you ke Bu Atika. Terima kasih.